Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, rekan Muslim semua di manapun berada. Terima kasih atas transaksi barokah atau barter barokah yang kita lakukan. Kami hari ini sengaja mempresentasikan sebuah metode dalam rangka membangun barter barokah. Jadi kami di Zokah, Yayasan Zokah, yang menjadi badan hukum dari NAZA atau Nasi Zokah Academy, saat ini memfokuskan pada penggalangan dana untuk membangun namanya food bank atau bank makan di sekretariat kami di Jatiwaringin. Fokus kami adalah saat ini membantu mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan banyak hal dalam hidupnya, dan mereka harus struggle, harus membangun dirinya, baik itu duafa maupun tunanetra binaan kami, serta sebenarnya banyak sekali mereka yang awalnya bukan menjadi binaan kami, tapi mereka kehilangan banyak hal karena termasuk pekerjaannya karena COVID, dan kami ingin membantu mereka minimal memastikan tiap keluarga di Indonesia punya makanan di atas meja makannya. Jadi tidak lagi kelaparan, dan ini perjuangan kami di sini. Untuk itulah kami membuat skema barter, karena kami disuka dari awal tidak suka minta. Kami mau punya binaan tunanetra dan duafa, dan kita ngajarin mereka untuk tidak meminta-minta. Maka kami pun tidak meminta. Kami sering melakukan kegiatan yang sifatnya tukar-menukar manfaat ya. Jadi Bapak Ibu nanti memberikan donasi, kami memberikan teknik atau seminar ya, teknik, seminar, pengetahuan dan sebagainya yang kami tukar dengan donasi yang kita gunakan untuk kegiatan kemanusiaan termasuk operasional yayasan kami. Hari ini kita akan bicara tentang metode relaksasi otot. Metode ini sebenarnya berkembang sejak tahun 30-an, tapi kemudian dikembangkan lagi di tahun 2000-an karena ternyata dianggap lebih punya dampak ya, walaupun banyak teknik yang dikembangkan saat ini, hipnoterapi, EFT, dan berbagai macam teknik sentuhan serta berbagai macam teknik. Nah, ini adalah teknik terbaru yang dianggap punya dampak signifikan untuk perubahan, terutama di dalam konteks stress management. Tiap orang, Bapak Ibu, ngalami stres. Hari ini kita di keluarga, ya ekonomi, ya sosial, ya budaya, kita ngalami itu semua. Gitu. Dan kita butuh tools, butuh skill, butuh teknik untuk mengatasi itu agar kita kembali pada kondisi mental yang penuh berdaya ya. Dan di Ramadan ini kita akan ajarkan satu teknik yang mungkin masih unik, gitu. Tapi beberapa orang dari kami berkali mengadakan dan dianggap lebih efektif, lebih punya dampak pada kehidupan. Yuk kita masuk pada pembelajarannya. Sebelum itu kami akan bahas dulu berbagai macam metode terapi yang berkembang saat ini. Tentu ini di luar kedokteran ya, gitu. Ada metode terapi yang bentuknya tusukan. Tusukan itu seperti akupuntur, alhijamah, bekam, dan berbagai macam teknik ya. Gitu. Ada banyak teknik. Ini tentu untuk kesehatan. Baik, biasanya kalau tusukan lebih ke fisik ya. Yang kedua, ketukan. Ketukan ini lebih ke psikologis, yaitu EFT dan berbagai macam teknik. Kemudian tekanan, pijat, itu lebih ke fisik, gitu. Dan kemudian talking terapi atau bicara, itu hipnosis, NLP, bicara itu. Kemudian teknik sentuhan, kita punya juga teknik rehat, resonance healing touch, juga untuk kesembuhan fisik biasanya. Dan terakhir yang baru ada, yaitu teknik menggetarkan otot. Kita menyebutnya metro. Pengembangan otot itu ada macam-macam ya. Ada yang progressive relaxation, ada juga tension relaxation exercise TRE yang sekarang berkembang. Dan hari ini kita akan bicara dua-duanya gitu untuk membantu kita merilis gitu. Nah, Bapak Ibu, perlu dipahami ketika kita stres, kita sebenarnya sedang berpikir dalam kondisi yang kita sebut dengan kondisi otak reptil. Jadi lapisan otak itu ada 3.
Ini tahun 50-an teori ya, gitu. Ini ada yang semua operatornya adalah otak mamalia atau sistem limbik kita yang berada di tengah. Yang kemudian di atasnya adalah otak logika kita, logik kita namanya neokortex, dan di bawahnya otak reptil. Nah, otak reptil ini adalah otak yang sering aktif ketika kita stres. Maka orang sering sekali tidak logik ketika stres. Kenapa? Karena bagian otak limbik, otak mamalia ini sedang mengalihkan cara kerja berpikir kita di otak reptil. Di otak reptil pilihannya kalau nggak melawan, lari. Gitu. Fight or flight, atau satu lagi freeze, bingung, membeku. Gitu. Ini adalah sistem alami tubuh. Gitu. Dulu, di zaman purba dulu, kan kita menghadapi ini. Setiap hari berjalan, kalau di hutan ataupun di gua-gua itu, manusia kan berhadapan dengan binatang buas dan sebagainya. Gitu. Ketika ngadepin binatang buas, maka pilihannya kalau nggak diam, takut supaya binatangnya lewat, gitu, atau melawan, atau lari. Gitu. Nah, ternyata sistem kerja alam ini terbawa sampai sekarang. Gitu. Bedanya adalah tekanan yang dihadapi tentu bukan tekanan yang berhubungan dengan jiwa ya. Kita tidak binatang buas dan sebagainya, tapi lebih pada entah tekanan kerjaan, tekanan ekonomi dan sebagainya. Yang menarik adalah ketika dilakukan eksperimen pada binatang, ya anjing dan berbagai macam binatang, termasuk adalah beruang kutub. Jadi pernah ada satu kejadian beruang kutub sengaja diburu, ditembak dengan obat bius gitu. Dan yang menarik adalah beruang kutub itu sebelum dia pingsan, dia menggetarkan dirinya. Gitu. Menggetarkan dirinya, dan ternyata itu adalah fungsi alami tubuh termasuk manusia gitu. Jadi kita yang sering sekali bergetar tubuh kita ketika takut, ketika apa gitu. Sebenarnya itu sistem alami tubuh untuk merilis stres. Dan konon setelah ditelusuri, ketika kita stres, maka otot kita ikut tertekan. Nah, salah satu bentuk cara otot untuk merilis, melepaskan tekanan itu dengan menggetarkan dirinya. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sering menekan, entah kata malu dan sebagainya gitu. Akibatnya sistem otot kita tidak melepaskan sistem stres itu begitu sempurna, gitu. Karena ditekan kan, gitu. Akibatnya sinyal yang dikirim ke otak itu menjadi terganggu, gitu. Ketika otak ini biasanya kita bergetar shaking gitu, bergetar, tapi ketika posisinya sudah lewat, kita kembali tenang. Beruang pun begitu sebenarnya gitu. Sama seperti ada kijang hampir lolos hampir diterkam buaya, dia lolos, dia sempat menggetar dulu untuk merilis ketegangan. Tapi begitu itu lewat, maka ketegangan kembali sempurna gitu. Sayangnya karena tekanan ini shakingnya itu ditekan, tidak gerak, sinyal yang dikirim ke otak menjadi terganggu. Jadi ketika otak kondisi sudah tenang, sebenarnya sistem rilis masih tersimpan di dalam memori otot kita gitu. Dan akibatnya apa? Itulah yang membuat otot kita mencari cara tuh untuk melepaskan dirinya gitu, melepaskan shakingnya. Kadang-kadang bergetar sendiri itu, tapi kemudian kita tahan lagi kan. Akibatnya otot sebenarnya terus tertekan di situ. Disitulah kemudian timbullah penyakit saraf kejepit dan sebagainya. Dengan teknik metro, kita nanti akan melepaskan kembali otot-otot atau sisa-sisa tekanan di otot yang tidak dirilis dengan baik ketika terjadi stres karena kita menekan itu. Yang menarik adalah karena sering tertekan gitu, lama-lama menumpuk dan akibatnya timbullah penyakit. Jadi dari stres menuju fisik, salah satunya karena otot kita ikut tertekan ketika stres dan tidak dirilis dengan sempurna. Itulah mengapa kita butuh teknik relaksasi otot. Dan maka kita banyak sekali orang yang sakit karena stres sebenarnya fungsinya gitu. Terutama yang berhubungan dengan otot ya gitu. Udah diurut ya apa kok masih belum. Nah, ini dia butuh dirilis sebenarnya gitu. Dan kita juga paham bahwa sering sekali ketika stres kita dipijit kan, kok terjadi nyaman dan rileks. Kenapa? Ternyata stres itu berhubungan dengan otot gitu. Dan ketika otot itu tertekan dan dia tidak dirilis sempurna, maka tekanan itu atau stres itu masih ada memori di situ. Itulah teknik metro hadir untuk menyelesaikan tantangan ini.
Semoga bisa dipahami ya. Kalau Bapak Ibu penasaran, klik tentang bear shaking. Bear shaking. Kemudian di YouTube ya, nanti lihat saja. Itu ada beruang yang sedang diburu. Kemudian ketika suntikan biusnya masuk, ketika dia pingsan dia sempat menggetar dulu. Dan itu proses alami tubuh kita. Jadi sebenarnya kalau kita menggetar, biarkan saja menggetar. Sebenarnya begitu ya, harusnya gitu. Baik, kita akan lanjut materi kita. Jadi metode relaksasi otot ini telah berkembang tahun 30-an oleh namanya Edmund Jacobson, Dr. Edmund Jacobson, ya, seorang psikolog dan seorang dokter juga dia. Jadi dia kemudian mengembangkan teknik progressive relaxation. Di progressive relaxation ini kita menelusuri, jadi kita merilis gerakan otot kita dari mulai kepala sampai ujung kaki, kita merilis gitu. Nanti kita akan belajar. Nah, tahun 2000-an kebetulan ketemulah Dr. David Berceli dari pengalamannya dia bersama Mother Teresa, karena dia tim Mother Teresa. Mereka menelusuri. Dr. Berceli melihat orang-orang yang trauma karena perang dan sebagainya, shaking, dan dia akhirnya dari gerakan itu, dari kondisi itu kemudian dia menemukan satu gerakan, yaitu menstimulasi otot agar dia memancing inteligensi otot tubuh kita untuk bisa menemukan bagian mana yang belum dirilis gitu. Jadi beda dengan tahun 30-an dari Edmund Jacobson, sengaja menelusuri dari kepala sampai kaki. Kalau Dr. Berceli, tekniknya adalah menstimulasi otot bergerak kemudian menuju area di mana shaking dibutuhkan atau area otot belum dirilis gitu. Tekniknya disebut dengan tension relaxation exercise atau TRE gitu. Dan ini menarik gitu. Kalau yang pertama sengaja belum tahu tempatnya di mana. Kalau David Berceli menggunakan inteligensi otak gitu, inteligensi tubuh maksudnya. Maksudnya inteligensi tubuh adalah ketika kita minum obat sakit perut gitu misalnya kan. Obatnya itu begitu diminum dari mulut langsung lari ke perut, nggak kemana-mana gitu. Artinya tubuh punya inteligensi sendiri. Kemudian ini telusuri juga oleh pakar energi healing gitu, pakar energi healing. Salah satunya Donna Eden. Donna Eden cara menambahkan teknik ini dengan cara merilisnya adalah dengan menyentuh bagian-bagian tertentu di dalam tubuh kita untuk memancing energi keseimbangan, sehingga terjadilah keseimbangan otot dan otak kita dengan mengendalikan energi flow yang ada dengan mengendalikan aliran energi di dalam diri kita agar menjadi lebih flow, lebih lancar gitu. Baik, sekarang itulah teori tentang metode relaksasi otot atau metro. Nah, sekarang kita akan mulai latihan. Sebelum itu kita jelaskan dulu manfaat metro. Salah satu kualitas tidur ya. Rasa kekhawatiran, kecemasan mengurangi, dan tanpa kita perlu cerita. Kalau kita cerita ke orang, curhat kan sering sekali ceritanya kemana-mana. Tapi dengan teknik ini kita seperti merilis sendiri tanpa harus cerita banyak gitu. Nah, mengurangi sakit otot tadi sudah kita sebutkan ya, sakit otot dan nyeri punggung akibat pressing dari stres yang terjadi. Mengurangi simptom PTSD, gangguan stres pasca trauma. Pasca trauma sering sekali kita stres, dengan merilis ini kita membuat kita stres lebih utuh ya. Meningkatkan energi dan daya tubuh jelas, karena stres kita rilis, kemudian energi kita menjadi besar. Media pelepasan stres, rasa marah dan blokir kebatin. Nah, ini juga penting ya gitu. Daripada kita teriak-teriak, lebih bagus kita relaksasikan otot kita, baik menggunakan teknik progressive relaxation ataupun menggunakan teknik stimulasi otot ya. Kurangi stres tempat kerja. Nah, ini menarik. Tingkatkan fleksibilitas. Ya, karena ketika kita rilis, kita lebih mudah beradaptasi. Lebih sabar, mengurangi gejala vicarious trauma. Vicarious trauma adalah sebuah trauma dari cerita orang, bahkan dia tidak pernah mengalami. Jadi timbul stres di dalam dirinya. Dengan stres hilang, kita lebih berasa hidup bahagia dan lebih produktif capai target hidup yang ingin kita capai. Baik target produktif dalam dunia kerja. Baik, itu manfaat teori. Sekarang saatnya kita lakukan teknik pertama. Cara satu adalah metode relaksasi progresif. Cara ini adalah menelusuri area-area kemungkinan terjadinya blocking atau terjadi misinformasi dari otot ke otak. Jadi kita telusuri.
sambil menemukan cara yang tepat. Nah, teknik standar dari metode Edmund Jacobson itu hanya 6, tapi di teknik lain dikembangkan lebih dalam lagi karena supaya mengcover semuanya gitu. Oke, langkah pertama adalah duduk tenang di kursi gitu. Kita tarik nafas, keluarin bagus. Usahakan ketika tarik nafas, nafasnya nafas hidung, kemudian keluarin dengan tenang lewat mulut. Dan yang bergerak adalah perut kita. Tarik nafas sekali lagi. Bagus, tarik nafas sekali lagi. Nah, yang akan kita lakukan adalah yang standar memang ini, tapi kita akan kembangkan teknik yang lebih komprehensif ya, gitu. Oke, sekarang tarik nafas. Bagus, keluarin. Saat tarik nafas, sekarang kita akan tegangkan kepala kita. Jadi tarik nafas kita seperti menekan kepala kita kenceng-kenceng, ototnya dikencengin dalam hitungan 5, kemudian nanti kita rilis ya. Jadi tarik nafas 1, 2, 3, 4, rilis. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi saya tarik nafas, kita tegangkan otot kepala kita, otot-otot belakang kepala kita sama otot-otot dahi kita ya. Kemudian setelah itu kita rilis. Hitungan kelima ya. Ayo kita mulai lakukan. Kita mulai dengan kepala dulu ya. 1, 2, 3. Tarik nafas, tegangkan kepala kita. 1, 2, 3, 4, 5, rilis. Bagus. Saat kita merilis, kita mengeluarkan dari mulut ya. Ulangi sekali lagi. Tarik kepala, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, rilis. 1, 2, 3, 4. Bagus sekali. Nah, di sini Edmund Jacobson mengatakan jangan ditahan. Jadi jangan tahan nafas, tapi ketika naik nafas kita tekan otot kita. Bagus. Sekarang kita saat tarik nafas, kita tegangkan muka kita. Agak jelek sedikit nggak apa-apa ya gitu. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, keluarin. Relax. Nah, jadi pejamkan mata kita kenceng dan biarkan otot muka kita menekan ya. Ulangi lagi. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, keluarin. Bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Oke. Sekarang kita mulai gerakan tangan gitu. Jadi tangan kita gerakan, kita boleh satu-satu atau sekalian ya gitu. Julurkan tangan kita ke depan seperti di gambar gitu. Kemudian remas tangan kita nanti. Remas tangan kita dengan kencang saat kita narik nafas ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3, 4. Lemaskan. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus sekali lagi. Tarik nafas. Kuatkan tangan kita. 1, 2, 3, 4. Keluarin lemas. Nah, kita lakukan 2 kali. Sebenarnya bisa dilakukan sampai 3 kali ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Sekarang kita yang ditegangkan adalah bahu kita. Jadi bahu kita sambil tarik, sambil tegangkan ketika tarik nafas, kemudian rilis. Baik, kita lakukan. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, rilis. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas, tegangkan bahu kita. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. 1, 2, 3. Bagus sekali. Dan sekarang kita kaki. Kaki ini boleh satu-satu atau sekaligus 2. Gitu. Tegangkan pelan-pelan ya. Gitu. Kita mulai sekarang. Tarik nafas. Naikkan kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Rilis. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, sekali lagi tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Rilis. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Bapak Ibu bisa kembangkan teknik ini misalnya dengan kembangan dengan ke dada. Jadi saya tarik nafas, tapi ini lakukan pelan-pelan ya, gitu. Lakukan kuatkan area dada. 1, 2, 3, 4, rilis. 1, 2, 3, 4, 5.
Bagus sekali. Nah, Bapak Ibu bisa kembangkan kemanapun area yang bisa ditekan ototnya, kemudian dirilis. Tapi teknik dasarnya ada 6. Dan ini bisa lakukan hampir tiap hari Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi pusing, lagi apa, lakukan ini saja. Dan ini memberikan rileks. Jadi mengurangi tekanan. Kalau Bapak Ibu punya bisa tulang punggung belakang, bisa ditarik nafas, punggung belakang kuatkan, kemudian rilis. Gitu. Jadi bisa setiap otot, otot paha, otot apa, bisa dikembangkan. Jadi boleh lebih dari 6. Gitu. Tapi lakukan ini secara konsisten tiap hari, hidup kita menjadi lebih rileks. Karena kita sedang merilis otot-otot kita. Nah, seperti yang sudah disebutkan, teknik ini adalah teknik tahun 30-an, di mana kita murni menelusuri setiap area tubuh yang ada ototnya. Nah, teknik kedua akan menstimulasi otot untuk menemukan area mana yang dirilis. Jadi, tekniknya bisa dua, bisa gunakan dua-duanya gitu. Satu teknik ini, kemudian gunakan dua-duanya. Dan ini menjadi PR kita tiap hari, kapanpun, dimanapun Bapak Ibu bisa lakukan. Tentu yang teknik kedua lebih ribet dibanding teknik pertama. Lebih kompleks ya, karena butuh tempat dan sebagainya. Maka kadang-kadang yang dilakukan oleh orang adalah teknik kedua dilakukan di rumah, teknik pertama dilakukan di tempat kerja dan sebagainya. Baik, sekarang kita akan masuk ke teknik kedua. Teknik kedua namanya area stimulasi otot. Jadi yang akan kita lakukan adalah pertama membuat otot-otot kita lelah, capek gitu. Setelah itu kemudian Bapak Ibu akan memancing otot kita untuk bergetar sendiri dan pada ujungnya nanti akan menarik ke area-area di mana otot itu butuh relaksasi. Nah, untuk melakukan ini kami berharap Bapak Ibu banyak berdoa gitu, karena untuk mereka yang kalau stres kita minimal nggak jadi masalah gitu. Tapi untuk ketika kita stres berat, maka pastikan kita dalam kontrol, dalam kendali gitu. Jadi kita akan gunakan doa. Yang muslim nanti kita gunakan doa muslim, gunakan bacaan bismillah, kemudian baca ta'awudz. Untuk yang non muslim bisa gunakan doa apapun, yang intinya minta perlindungan Allah dan juga minta agar dilepaskan dari seluruh rasa stres yang dimiliki. Nah, karena beberapa orang ada yang mengkhawatirkan teknik ini, takutnya ketika shaking ada setan masuk, maka digunakanlah teknik ta'awudz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu untuk muslim. Sebenarnya sih selama terjaga dan teknik ini sebenarnya kita tetap dalam kendali ya. Teknik ini berada dalam kondisi kita sedang under monitor, karena disitulah korteks kita bekerja, logik kita bekerja. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu berbahaya kecuali Bapak Ibu stresnya berat sehingga melupakan diri. Pada stres berat, jangan lupa gunakan doa dan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, sekarang kita akan lihat videonya. Jadi video ini adalah video yang memancing gerakan. Jadi video yang bergerak, video untuk membuat gerakan-gerakan capek otot, udah itu kemudian kita lakukan kegiatan shaking atau menggetarkan otot secara otosistem, secara mandiri. Oke, sebentar kita akan lihat filmnya dulu, gerakannya ya, gitu. Ini adalah teknik metro diperagakan oleh Ibu Dwi Astuti, salah satu tim dari Nasisoka Academy. Jadi gerakan ini, gerakan 1, 2, 3, dan 4, 1, 2, 3A dan 3B, kita nyebutnya 3A dan 3B, adalah gerakan yang sifatnya pemanasan. Jadi untuk melentur-lenturkan otot ya gitu. Yuk kita lihat gerakan 1. Jadi Bapak Ibu nanti kalau melakukan ini, teknik 1, cari tempat yang lumayan, kemudian gunakan gerakan ini. Boleh pakai suatu, boleh nyeker ya. Silahkan lihat. Pertama kita relaksasi dulu. Jadi tarik nafas 3 kali. Ya.
Nah, di dalam gerakan pertama adalah kita menggerakkan yang menjadi tekanan adalah di pergelangan kaki ya. Jadi gerakan itu sebenarnya. Dan biasanya dilakukan 2 kali 8. Jadi 8 kiri, 8 kanan. Bisa juga ada 4 kali 8. Tapi yang bagus, ya sebaik mungkin lebih bagus tentunya. Gitu. Tapi 2 kali 8 dianggap sudah cukup untuk melakukan ini. Gitu. Nah, teknik kedua adalah menggetar kembali fokus pada pergelangan kaki. Jadi kaki bergeser kiri dan kanan. Ya, itu kembali teknik pertama adalah teknik kedua 2 kali 8, 8 kiri dan 8 kanan. Gitu. Kembali fokusnya di pergelangan kaki ya. Kemudian teknik ketiga itu juga memutar antara tangan dan pergelangan kaki. Kembali kita fokusnya ke pergelangan kaki. Mengapa Bapak Ibu pergelangan kaki? Karena kebanyakan ketika stres fokus kita di fight and flight. Nah, itu ada berhubungan dengan paha ke bawah atau sebut juga dengan area psoas ya, PSOAS, psoas gitu, area yang berhubungan dengan otot psoas gitu. Nah, di dalam gerakan ketiga ini kita sekaligus memutar kaki dan pergelangan tangan dan kaki. Nah, di dalam teknik ini adalah kita lakukan 2 kali 8 jadi 8 kaki kiri, 8 kali kaki kanan, atau kita bahkan 2 kali 8. Jadi 2 kali 8 kaki kiri dan 2 kali 8 kaki kanan. Ini adalah teknik relaksasi gitu. Teknik relaksasi yang fokusnya nanti akan banyak menggerakkan kaki kiri dan kaki kanan kita, paha kiri dan paha kanan kita. Sekarang kita akan melakukan gerakan keempat. Gerakan keempat adalah gerakan yang sebenarnya juga diambil dari gerakan Qigong, senam Qigong dan sejenisnya gitu. Nah, teknik ini juga disebut dengan Pin Sua Kong atau kita nyebutnya dengan ayun jongkok. Di dalam teknik ini kita akan menghitung 5 dan setiap hitungan 5 akan dilakukan dengan jongkok. Dan kita lakukan sampai 10 kali jongkok. Aslinya Bapak Ibu bisa lakukan sampai 30 menit dan ini menyehatkan badan. Kajiannya di Taiwan bahkan ini banyak menyembuhkan berbagai macam penyakit. Teknik ini, teknik ayun jongkok ini teknik yang menarik karena banyak sekarang di Cina orang melakukan ini setiap pagi sampai setengah jam. Kalau Bapak Ibu khusus untuk kegiatan ini cukup 10, kalau mau lebih dipersilahkan. Kita lihat ya bareng-bareng. Berdiri dengan tegap, kedua kaki sejajar dengan bahu dan rileks. Lalu angkat kedua tangan hingga sejajar dengan tinggi pundak. Telapak tangan lurus dan menghadap ke bawah. Lemaskan seluruh badan mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bernafaslah menggunakan hidung, senyumlah, dan mulai ayunkan kedua tangan layaknya bandul. 4, 5, di hitungan kelima, tekuklah lutut secara natural sebanyak 2 kali, sebagaimana dicontohkan. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1,
tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat. Nikmati ayunan, pertahankan ayunan sejajar dengan bahu. Semakin teratur, maka akan semakin bagus khasiatnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat, lima,
Semakin rileks. Nah, itu 10 kali ya. Jadi kita lakukan selama 10 kali. Kalau mau bisa lebih boleh. Setiap hitungan kelima kita akan loncat, kita akan jongkok 2 kali gitu. Itulah cara kita melakukan menstimulasi otot kita. Jadi ini adalah gerakan 3B yang diharapkan bisa menjadi bagian pemanasan kita sebelum kita nanti menstimulasi otot kita. Baik, kita akan lanjutkan ke gerakan berikutnya. Ini tadi adalah gerakan. Nah, gerakan berikutnya adalah gerakan menjinjit kaki kanan di depan, dimulai kaki kanan depan, kemudian jinjit. Dan lakukan sama 2 kali 8. Nah, itu tadi gerakan ke-4. Sekarang gerakan kelima adalah gerakan kaki di depan, sama kayak tadi, cuma ini gerakan jongkok atau seakan-akan ada kursi di kita. Jadi yang turun nanti paha ikut turun, kaki akan jinjit sedikit gitu untuk bisa seperti kita akan duduk gitu. Dan sama ini adalah 2 kali 8. Jadi itu gerakan kelima. Sekarang kita masuk gerakan ke-6. Di gerakan ke-6 kita akan bungkuk, kita akan menyentuh area depan, area belakang, area kaki kiri, dan area kaki kanan. Kita akan sentuh setiap tempat kurang lebih 3 kali nafas keluar. Jadi tarik nafas, keluarin, itu dihitung 1, 2, tarik nafas, keluarin, itu dihitung 3, kemudian boleh pindah. Terakhir di bagian belakang. Tentu. Baik, itulah gerakan ke-6. Sekarang kita akan masuk ke gerakan ke-7. Gerakan itu sama, kurang lebih 3 atau 4 kali ke belakang, tarik nafas, hitungan nafas keluar ya, 1, 2, 3. Kemudian keluar. Jadi gerakan berikutnya hadap ke kiri dan hadap ke kanan. Jadi gerakan ini adalah ke depan 3 kali, nafas keluar, kemudian ke kiri 3 kali, kemudian ke kanan 3 kali, kemudian kembali ke depan 3 kali. Sekarang kita langsung gerakan ke-8. Gerakan ke-8 adalah seperti kaki kita duduk seperti itu, kemudian kaki kita ke belakang. Jika sebenarnya lakukan 2 kali 8 ya, gitu. Baik, gerakan berikutnya disebut dengan wall sit. Jadi kita duduk, punggung kita menempel ke tembok, gitu. Kita menempel ke tembok dan pertahankan posisi itu sampai 5 menit. Bila Bapak Ibu tidak kuat, naikin sedikit badan sampai kuat, istirahat sebentar, kemudian turunkan badan.
Lakukan ini minimal 5 menit. Jadi boleh naik berdiri kemudian turun, lakukan ini 5 menit saja. Kalau bisa lebih tentu lebih bagus berikutnya ya. Karena wall sit banyak manfaatnya, Bapak Ibu silahkan googling manfaat wall sit ya. Gitu. Nah ini, kemudian bila capek boleh naik sedikit, kemudian nanti turun lagi. Setelah itu kemudian kita tundukkan badan kita seperti ini. Nah, tahan 1 atau 2 menit. Nah, bila posisi begini kemudian ada getaran, kaki kita ikut bergetar, biarkan saja bergetar. Jangan ditahan, rilis saja itu. Kemudian nanti kita kembali ke wall sit. Nah, gerakan terakhir adalah gerakan disebut dengan gerakan shaking. Jadi, Bapak Ibu, tadi sudah diinfo. Pertama, biarkan dulu kita tidur nyaman. Di sini kita baca doa. Baca doa. Tadi seperti kalau yang Muslim, kita diminta baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sampai selesai. Kemudian bacakan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bacakan doa yang nanti kita informasikan di PowerPoint, yaitu doa ruqyah namanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi min syarri ma ajidu wa uhatsiru. A'udzubillahi min syarri ma ajidu wa uhatsiru. Nah, langkahnya adalah baca bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi min syarri ma ajidu wa uhatsiru. Lakukan ini, baca doa itu 7 kali. Selesai itu baru kita lakukan gerakan shaking gitu. Jadi sambil pegang dada lakukan itu. Untuk yang non muslim boleh berdoa apapun di saat sesi ini. Nah, untuk memancing gerakan getaran, kita tempelkan kedua telapak kaki kita, kemudian kita angkat badan kita sesaat. Hitungan 1 atau 2 menit. Nah, kemudian turunkan badan kita, istirahat sebentar, kemudian naik lagi. Nah, setelah turun, kemudian perlahan dekatkan paha kita perlahan-lahan sambil memancing gerakan getaran gitu. Bila ada getaran, pertahankan saja getaran itu. Kita lihat ya. Nah, santai saja ketika gerakan terjadi, ikuti saja gitu. Posisikan kaki tetap telapak tangan nempel, jadi biarkan itu terjadi dan biarkan bergerak. Kadang-kadang dari paha naik ke badan dan biarkan saja itu bergerak. Lakukan itu sampai seluruh gerakan selesai. Lakukan gerakan itu sampai seluruh gerakan tidak bergerak lagi gitu. Maka ikuti saja gerakan, jangan ditahan, karena inilah proses relaksasi, rilis kita terjadi gitu. Nah, bila sudah ada tidak gerakan, Bapak Ibu boleh luruskan kaki, kemudian istirahat tenang. Gitu. Untuk yang muslim boleh selesai, boleh ucapkan alhamdulillah. Namun gerakan ini belum selesai, masih ada gerakan lanjutan. Nah, kemudian kita bangun, pegang 2 posisi seperti di gambar. Gitu. Kemudian relaksasi, kemudian ucapkan apapun, terima kasih pada Allah dan sebagainya, dan minta katakan ke dalam diri kita bahwa semua masalah yang terjadi pada diri kita sudah selesai dan saya mengambil pelajaran darinya. Jadi biasanya posisinya gantian. Ketika
posisi tangan kanan kita di belakang, kita gunakan kata-kata afirmasi seperti tersebut. Semua masalah sudah selesai dan saya mengambil pelajaran darinya. Setelah itu, kita ucapkan terima kasih pada Allah sambil memegang dada kita. Terima kasih Allah. Dan kemudian doa saja. Bila masih ada sisa-sisa tekanan otot atau tekanan pikiran yang masih belum selesai, mohon ridho dan kekuatan darimu untuk melepaskannya. Ini adalah contoh tadi penutup ya, gitu. Dari satu. Ya, itulah semua teknik metro. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan teknik itu. Ini penutup kita ya, itu penutup tekniknya gitu. Tadi sudah dijelaskan langkahnya dan seperti apa gitu. Nah, itulah semua tekniknya yang bisa dikembangkan. Jadi ada dua. Teknik pertama teknik otomatis, teknik pertama menelusuri gitu. Teknik kedua menggunakan intelijensi tubuh untuk menelusuri area otot mana yang belum dirilis. Dengan ini kita menggunakan intelijensi tubuh. So, Bapak Ibu, silahkan gunakan semua tekniknya gitu. Dan untuk yang stimulasi otot, bila Bapak Ibu sudah lakukan relaksasi seperti tadi, lakukan releasing seperti tadi, getaran, berikutnya bahkan Bapak Ibu tidak perlu menggunakan gerakan 1-9 tadi, langsung ke gerakan terakhir. Karena biasanya sudah otomatis terbentuk. Jadi gerakan 1-9 tadi sebenarnya untuk memancing stimulasi otot, memancing gerakan shaking, memancing gerakan getaran, dan berikutnya kita akan pancing dengan getaran. Tapi ketika Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan getaran, Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan gerakan 1 atau 9. Kecuali Bapak Ibu mau melakukan lagi. Gitu. Karena biasanya otot sudah terpancing, terrelaksasi, karena sudah terprogram secara mental di pikiran kita. Bapak Ibu, banyak testimoni yang kami dapatkan, bahkan beberapa penyakit seperti saraf kejepit dan sebagainya, alhamdulillah bisa terbantu di sini gitu. Juga banyak penyakit psikosomatis, dan juga jangan heran ketika lakukan sesi ini tentu ada perasaan ingin nangis, sedih, dan biarkan saja itu terjadi karena itu proses alami tubuh dari otot menuju kondisi pikiran kita. Karena disitulah kemudian kita merilis seluruh tekanan-tekanan yang pernah terjadi di dalam hidup kita. So inilah teknik yang sangat bagus. Praktekkan ini setiap hari di rumah, bahkan banyak orang merasa lebih bahagia hidupnya gitu karena merasa lebih terlepas beban mentalnya. Ini yang maksudnya membuat kita lebih santai. Tentu ketika lakukan stimulasi otot jangan kaget atau nanti Bapak Ibu merasa harus teriak, udah itu biarin saja. Ada orang bernangis dan sebagainya, biarin saja. Itu aja, biarkan itu hadir karena itu bagian dari cara otot kita merilis. So biarkan saja. Dan kalau Bapak Ibu merasa sedang stres berat, Bapak Ibu perlu dan merasa takut tidak bisa kendalikan tubuh, Bapak Ibu boleh panggil orang-orang sekitar gitu. Kalau ada sesuatu, Bapak Ibu bisa menahan ataupun membangunkan Bapak Ibu. Sebenarnya sih ini adalah kondisi sadar gitu. Agak jarang terjadi seperti itu. Hanya beberapa orang yang sangat berat stresnya bisa membuat, orang nyebutnya abreaction ya. Abreaction adalah ketika pikiran kita terkendalikan oleh masalah kita. Dan itu Bapak Ibu bisa panggilkan orang. Bagaimana cara bangun? Sederhana, tinggal pegang aja kemudian minta kita tarik nafas saja keluar dan itu bisa selesai gitu.
Jadi gunakan teknik ini sebagai lifestyle di kehidupan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami juga kalau Bapak Ibu ingin rekomendasi, ingin cari referensi, ada buku TRE, Tension Trauma Releasing Exercise, itu di kalangan Dr. David Bersley. Udah ada bukunya di YouTube, di manapun ada. Gitu. Ada yang udah bahasa Indonesia kayaknya sekarang. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu bisa pelajari juga, bisa sebagai referensi untuk melakukan teknik ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, atas donasinya, atas barter barokah yang kita kembangkan. Semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi diri kita dan orang lain sekitar kita. Karena ada banyak orang tua yang mengajarkan ke anaknya mereka melakukan sharing bareng di keluarga. Dan itu nggak jadi masalah juga selama terkendali semuanya gitu. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan semoga Allah meridhoi transaksi barokah yang kita lakukan. Sekian dari kami. Mohon maaf tidak ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.